Selamat pagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, khususnya Kepala Sekolah SD wilayah Kecamatan Tegalalang yang menjadi dampingan saya. Semoga video kali ini menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin membersamai Bapak Ibu dalam hal pembuatan injap gitu ya. Karena sesuai surat edaran tanggal terakhir atau batas akhir untuk mengirimkan informasi jabatan di masing-masing sekolah itu tanggal 9 Juli 2024. Nah, untuk lebih jelasnya, saya ingin menampilkan sesuatu. Nah, dari surat ini, Bapak Ibu, surat yang dari Seda gitu ya, yang dikirim dan diteruskan ke sekolah-sekolah. Jadi Bapak Ibu itu harus membuat injap gitu ya, agar segera menyampaikan dokumen informasi jabatan sesuai peta jabatan terbaru. Nah, itu garis bawahnya yang harus kita ingat. Dalam bentuk PDF yang sudah ditandatangani oleh perangkat daerah. Kemudian hal penting lagi dari surat ini yaitu paling lambat tanggal 9 Juli 2024. Itu harus sudah diupload pada link drive yang diberikan. Nah, jadi saya dalam kesempatan ini ingin membersamai Bapak Ibu dalam menyusun injab itu. Dan juga sebenarnya kita sudah ada tim di kecamatan yang kemarin saya sudah bertemu dengan tim untuk juga membersamai Bapak Ibu di masing-masing gugus agar supaya tanggal 9 Juli 2024 itu kita sudah selesai mengupload dan tidak ada injab yang keliru. Itu harapannya Bapak Ibu. Nah, menindaklanjuti pembuatan injab ini itu kita harus mengetahui terlebih dahulu peta jabatan terbaru. Di mana kita bisa dapatkan peta jabatan terbaru itu Bapak Ibu. Kita bisa dapatkan di kepegawaian, bagian kepegawaian di Korwil, ya, Korwil Kecamatan Tegalalang, Dinas Pendidikan. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan dapat juga ini. Nanti mungkin di-share oleh tim Anjab kecamatan masing-masing gugus gitu Pak Ibu. Saya sudah share kemarin gitu ya. Nah, nanti tampilan petanya seperti ini Bapak Ibu. Ada beberapa halaman itu masing-masing sekolah itu terlihat peta jabatannya gitu ya. Jadi peta jabatan inilah yang terbaru gitu ya. Jadi per 1 Januari 2024. Nah, karena datanya banyak gitu ya, jadi tidak jelas kelihatannya. Jadi saya coba zoom satu sekolah ini Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan saya zoomnya ini adalah SD Negeri 1 Kendran, SDN 1 Kendran. Bapak Ibu harus mengetahui dulu ini, memahami dulu ini Bapak Ibu, baru nanti bisa membuat injabnya gitu ya. Nah, dari peta jabatan ini, SDN 1 Kendran gitu ya, yang paling atas itu adalah Kepala SDN 1 Kendran. Ya. Nanti kalau kita buat di injabnya ini adalah jabatan administrator gitu Pak Ibu. Ya. Nah, dari khusus kelompok jabatan fungsional, kita bisa dilihat di samping kiri, dan jabatan pelaksana kita bisa lihat di samping kanan sesuai tabelnya. Nah, bagaimana kita memahami peta jabatan ini, Bapak Ibu? Nah, saya akan contohkan misalnya di SD Negeri 1 Kendran untuk jabatan fungsional guru kelas utama itu tidak ada. Gitu ya, tidak ada. Guru kelas madya itu tidak ada juga. Guru kelas muda itu ada, kan di sini ada angkanya Bapak Ibu.
Nah, sebelum ke angka ini, saya coba dulu yang di atasnya. Ada BPNS, BP3K. Nah, ini maksud kolom ini apa gitu ya? BPNS itu adalah keadaan pegawai yang berstatus PNS di sekolah itu. B itu B setting gitu ya, B setting PNS. Nah, jadi yang di sebelahnya BP3K adalah keadaan pegawai P3K, P3K yang ada di sekolah tersebut gitu ya. Kemudian K ini adalah kondisi ideal gitu ya. Kondisi ideal atau kebutuhan ya, berapa dibutuhkan. Nah, kemudian yang kolom terakhir ada plus garing minus itu adalah bagaimana kondisi pegawai di sekolah tersebut dibandingkan dengan kondisi idealnya atau kebutuhannya gitu ya. Apakah lebih, melebihi atau kekurangan. Nah, itulah kolom yang terakhir gitu. Sama juga seperti di tabel jabatan pelaksananya ini. Sama Pak Ibu. Nah, jadi kembali lagi ke guru kelas muda tadi ya. Di SDN 1 Kendran terdapat pegawai PNS yang berstatus yang memiliki jabatan fungsional guru kelas muda itu sebanyak 2 orang. Nah, kemudian P3K itu tidak punya, dengan jabatan guru kelas muda tidak punya. Kemudian kondisi idealnya gitu ya, harusnya ada 2. Nah, karena tadi sudah ada PNS yang 2 gitu kan, kemudian kebutuhan atau kondisi idealnya 2, maka dari itu tidak ada kekurangan dan kelebihan guru yang menjabat guru kelas muda di SDN 1 Kendran. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat yang di bawah, guru kelas pertama gitu di SDN 1 Kendran. SDN 1 Kendran memiliki pegawai PNS guru kelas pertama sebanyak 1. Tetapi kondisi idealnya atau kebutuhannya gitu ya, harusnya ada 4. Harusnya ada 4. Maka dari itu di SDN 1 Kendran masih kekurangan lagi 3 guru kelas pertama. Nah, begitu cara membacanya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi ke bawah. Ada guru agama pertama gitu ya. Di SDN 1 Kendran tidak memiliki PNS maupun P3K. Seharusnya ada 1 gitu ya. Harus ada 1 guru agama pertamanya. Maka keterangannya sudah pasti kekurangan 1 guru agama pertama. Dan yang terakhir, ke bawah lagi ada guru PJOK pertama. Tidak juga SDN 1 Kendran itu memiliki guru PJOK pertama. Oke, seharusnya atau kebutuhannya 1 gitu ya. Kondisi idealnya 1, maka masih kurang 1 gitu, Pak Ibu. Nah, di jabatan pelaksana juga sama, Bapak Ibu. Yang pertama jabatan pengadministrasi perkantoran. Nah, di sini SDN 1 Kendran miliki seorang PNS. Kondisi idealnya atau kebutuhannya 1, ya sudah pasti ini tidak ada kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk operator layanan operasional tidak miliki, jadi kebutuhannya 1, jadi masih kurang 1. Nah, begitu cara membaca tabel peta jabatan ini, Bapak Ibu. Nah, jadi tabel ini ya, tabel ini Bapak Ibu sudah perhatikan kolomnya itu yang didata itu adalah ASN. ASN baik itu PNS maupun P3K. Mungkin dalam pelaksanaannya Bapak Ibu punya GTT atau tenaga honor, makanya bisa terpenuhi kekurangan atau kondisi ideal yang seharusnya ada di sekolah. Nah, dari peta inilah kita akan mulai membuat injabnya Bapak Ibu. Oke. Nah, tapi sebelum itu, yang lanjutkan lagi sebelum ke pembuatan injab ya. Oke. Nah, ini regulasi Pak Ibu ya. Minimal Bapak Ibu sebelum membuat injab ini harus mengetahui, nah paling tidak memahami lah
minimal 2 regulasi ini supaya tidak banyak supaya tidak kebingungan atau banyak pertanyaan nantinya. Nah, yang pertama itu Permen Pan RB Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020. Nah, ini tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian regulasi yang kedua, gitu ya, minimal kita mengetahui peraturan BKN nomor 14 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan BKN nomor 5 tahun 2021 tentang kamus kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah. Nah, regulasi yang Permenpan ini, Bapak Ibu ya, inilah menjelaskan bagaimana nanti kita dalam mengisi informasi jabatan gitu ya. Ada seperti form di Bapak Ibu. Kemudian yang regulasi yang kedua peraturan BKN ini, di sini kita bisa melihat kelas jabatan. Ya, kelas jabatan misalnya guru pertama, guru kelas pertama itu kelas berapa gitu ya. Guru muda itu kelas berapa gitu. Nah, di sini ada. Nah, inilah dua regulasi minimal kita ketahui terlebih dahulu. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu sebagai pengantar dulu. Nah, kita akan coba melihat, Bapak Ibu, kita melihat form Injab itu seperti apa yang ada di Permenpan RB yang tadi saya sampaikan itu. Kita coba buka nih. Baik, ini Bapak Ibu, nanti formnya itu akan dalam bentuk Word, untuk memudahkan kita membuat. Kalau di Permenpan RB itu juga sudah ada Bapak Ibu, juga sudah apa namanya di Permenpan RB nomor 1 2020 itu juga sudah ada, tapi ini sudah dirubah dalam bentuk Word jadi memudahkan kita untuk bekerja gitu. Nanti dari tim Anjab kecamatan kita gitu ya juga sudah pegang ini semua. Nah, ini saya contohkan di form ini yang pertama itu adalah identitas jabatan. Bagaimana pengisian identitas jabatan ini Bapak Ibu? Nah, ada panduannya gitu ya, apa yang diisi dalam identitas jabatan. Nah, ini di mana didapat panduan-panduan ini Bapak Ibu? Makanya yang bilang tadi Permenpan RB 1 2020 itu ya, di sana semuanya sudah dijelaskan Bapak Ibu ya. Bagaimana cara pengisiannya gitu ya. Apa yang harus diisi seperti ini Kang ya. Nah, untuk mengidentifikasi jabatan secara tepat dan jelas sesuai dengan tugas dan fungsi itu untuk identitas jabatan. Nama jabatan, ada kode jabatan, kemudian ada unit kerja. Nah, mungkin ini tidak terlalu sulit ya kita mengisi. Nah, dari nama jabatan kita isi jabatan apa yang akan kita gitu ya, akan kita informasikan, akan kita buat injabnya gitu nih. Nah, kode jabatan. Nah, ini nanti Bapak Ibu boleh dikosongkan gitu ya. Boleh dikosongkan eh, apa namanya dan informasi ini sebenarnya sudah untuk kode jabatan itu ada di BKPSDM tapi boleh kok ini dikosongkan seperti itu ya. Kemudian unit organisasi nanti isi apa namanya satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Nama satuan pendidikan Bapak Ibu SDN gitu ya, SDN misalnya ini ya SDN 1 Kendaraan gitu kan karena di peta jabatan seperti ini penulisannya. Nah, kemudian CPT utamanya tidak ada nggih, CPT Madianya tidak ada. Nah, jabatan pimpinan tinggi pertama kita punya yaitu Kepala Dinas Pendidikan. Nah, kemudian administrator tidak punya. Nah, jabatan fungsionalnya itu adalah tentang guru kelas pertama. Oke. Nah, mungkin ini tidak kesulitan untuk identitas jabatannya. Nah, nanti isian yang berikutnya dalam form Injab ini adalah ikhtisar jabatan. Apa sih yang harus kita isi di ikhtisar jabatan gitu Bapak Ibu ya? Apa sih itu ikhtisar jabatan gitu ya?
Nah, ikhtisar jabatan itu merupakan keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam satu kalimat ini, dan disusun dalam satu kalimat. Ikhtisar jabatan dirumuskan dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang mungkin ini terpotong ya dalam jabatan tersebut, gitu ya. Nah, jadi ini contohnya seandainya tadi itu kita membuat injabnya guru kelas pertama, ya. Mendidik, mengajar. Nah, untuk intisar jabatannya ya, yang ulang, mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau ini contohnya, kalimat ini umum nih Bapak Ibu nih. Guru pertama di jenjang SD, SMP bisa menggunakan ini Bapak Ibu nih. Nah, seperti ini ke nih. Nah, itu untuk ikhtisar jabatan. Kemudian yang berikutnya kualifikasi jabatan. Ya, ntar aja. Nah, apa sebenarnya kualifikasi jabatan itu? Sini Bapak Ibu. Kualifikasi jabatan yang berkesesuaian dengan tugas dan fungsi jabatan. Artinya, memuat minimal pendidikan formalnya, pendidikan dan pelatihannya, dan pengalaman kerja. Nah, misalnya ini kan guru Pak Ibu dengan jabatan guru pertama ini contohnya gitu Jadi seorang guru itu minimal lah S1 PGSD atau kita isi minimal gitu Minimal gitu kan. Nah, minimal itu atau paling rendah gitu ya. Atau paling rendah S1 gitu. Ini kan khusus di SD, ini khusus lah SD atau nanti mungkin bisa kita tulis S1 misalnya untuk jabatan yang lain ya S1 pendidikan apa gitu ya kalau kita mencari khusus. Kemudian kualifikasi jabatan pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan apa yang harus mereka ikuti untuk bisa menduduki jabatan guru kelas pertama ini gitu ya. Misalnya mungkin mengikuti prajabatan atau mengikuti latsar atau pernah mengikuti diklat IKM atau yang lainnya. Nah, silakan Bapak Ibu apa syaratnya gitu bisa menduduki jabatan ini. Kemudian pengalaman kerja. Nah, ada enggak pengalaman kerja? Mungkin tidak perlu atau tidak diperlukan atau misalnya salah satunya adalah pernah menjadi guru ADI gitu misalnya Nah, itu diisi Bapak Ibu ini untuk kualifikasi jabatan. Nah, nanti juga akan diberikan apa namanya referensi atau bayangan oleh tim Anjab kecamatannya untuk pengisian ini Bapak Ibu gitu Nah, kemudian tugas pokok selanjutnya akan ada pengisian tugas pokok. Apa itu tugas pokok? Tugas pokok itu paparan atau uraian atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi pelaksanaan tertentu. Nah, ini tugas pokok itu nanti pengisiannya dalam bentuk tabel Bapak Ibu. Ya, ada nomor, ada uraian tugas jabatan guru kelas pertama, misalnya ini seperti ini ya. Contoh yang template ini ya. Kemudian hasil kerjanya, kemudian jumlah hasil, waktu penyelesaiannya, nah ini dalam bentuk menit, dalam kurun menit gitu ya. Waktu efektif juga mengikuti dalam bentuk menit, ya. Kebutuhan pegawai. Nah untuk ini Bapak Ibu untuk tugas pokok untuk pengisian tabel ini nanti ada template berupa Excel-nya. Ya, nanti dia tunjukkan ada file Excel-nya yaitu analisis beban kerja itu sudah dibuatkan tabelnya formulanya dengan formula-formula dengan rumus-rumus Bapak Ibu Nanti untuk pengisian ini sesuaikanlah uraian tugasnya. Kalau jabatan guru kelas pertama uraian tugasnya apa gitu apa saja gitu. Nanti hasil kerjanya apa gitu, jumlah hasilnya berapa. Ini dalam 1 tahun Bapak Ibu
dalam 1 tahun. Kemudian waktu penyelesaiannya berapa menit gitu ya. Dan ini waktu efektifnya sudah pasti waktu efektif menit dalam 1 tahun gitu ya. Nah, contohnya guru kelas pertama tadi, mungkin uraian tugasnya gitu ya. Menyusun kurikulum Merdeka dan K13 pada satuan pendidikan. Nah, ini juga merupakan uraian tugas guru kelas pertama. Apa hasil kerjanya? Pasti kurikulumnya tersusun ya, ada kurikulum gitu ya. Ini redaksi kalimatnya. Berapa jumlahnya dalam 1 tahun? Satu gitu misalnya ya. Waktu penyelesaiannya berapa menit gitu ya. Ini 3.000 menit. Ini hitung ya. 3.000 menit itu bisa dibagi 60 berapa jam jadinya kira-kira nih kan ya 50 jam gitu ya. Waktu efektifnya dalam 1 tahun ini baku Pak Ibu nih, sudah baku berdasarkan perhitungan bisa dilihat di Permen PAN RB nomor 1 2020 itu ya. Nah, kebutuhan pegawai ini adalah menggunakan rumus. Rumusnya juga ada di Permen PAN RB yang tadi gitu ya. Tapi dalam template analisis bahan kerja dalam Excel itu formulanya sudah ada Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal menambahkan uraian tugas ini. Nah, uraian tugas apa lagi di apa namanya jabatan guru kelas pertama itu yang mereka lakukan di sekolah gitu, misalnya menyusun silabus, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan yang lainnya. Nah, nanti sesuaikan dengan tugas-tugas Bapak Ibu yang ada di sekolah gitu nih. Nah, bagaimana seandainya ketika ada kondisi ideal itu gitu ya atau kebutuhan itu tentang guru kelas pertama misalnya yang di SD 1 Kenran ini kan tadi di tabelnya itu membutuhkan guru kelas pertamanya ada kebutuhannya 4 gitu ya. Ada kebutuhannya eh, sebanyak 4 orang. Nanti dikalikan 4 Bapak Ibu bolehnya jumlah hasilnya itu dikalikan 4. Misalnya silabusnya itu dikalikan 4 gitu ya. Nanti yang tunjukkan untuk ini di template Excel-nya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini mungkin yang terakhir dari tabel tugas pokok gitu ya. Pada tugas pokok itu nanti akan muncul di sini Bapak Ibu jumlah gitu ya. Jumlah dari kolom kebutuhan pegawai gitu ya, kebutuhan pegawai. Kemudian ada jumlah kebutuhan pegawai yang angka bulat gitu ya. Dari atasnya ini dibulatkan. Ini sama juga dengan kolom kondisi ideal atau kebutuhan pegawai di peta jabatan. Kemudian di bawah baris yang lagi satu adalah jumlah pegawai Bapak Ibu. Berapa jumlah pegawai PNS maupun P3K gitu ya. Nah, nanti ada di formula template Excel-nya ya. Nah, selanjutnya hasil kerja Bapak Ibu. Kita harus mengisi hasil kerja. Hasil kerja itu apa? Keluaran output kerja gitu ya, jabatan dengan ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan garing atau biaya gitu ya. Dapat berupa benda, jasa, informasi gitu ya. Nah, itu hasil kerja dari jabatan guru kelas pertama gitu ya. Nah, ini contohnya gitu ya, sudah ada yang mengisi, misalnya terlaksananya KBM dengan baik, terciptanya keharmonisan siswa di kelas, begitu seterusnya Pak Ibu ya. Nanti referensi ini bisa saya sampaikan tadi di tim Anjab Kecamatan ditanyakan ya. Selanjutnya beban kerja. Apa itu beban kerja? Apa yang Bapak Ibu isi di sini gitu ya. Masukkan input kerja yang diperlukan pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja. Itu dapat berupa benda, jasa, informasi. Ini dalam bentuk tabel boleh kita buat. Ya. Misalnya bahan kerjanya disposisi pimpinan, komputer, printer, telepon, meja dan kursi gitu ya. Jadi ini yang diperlukan gitu ya. Nah, penggunaan dalam tugas untuk apa gitu ya. Nanti ini bisa dipaparkan di sini. Nah, ini sekedar contoh. Kemudian selanjutnya perangkat atau alat kerja. Nah, itu apa? Itu perangkat alat kerja gitu ya, perangkat kerja gitu ya. Alat kerja yang digunakan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja sehingga menjadi hasil kerja. Nah, itu ya, jadi alat ini ya, alat
yang digunakan untuk memegang jabatan dalam proses bahan kerja. Nah, ini dapat berupa SOP, peraturan, alat kerja lain yang tidak termasuk mesin, kertas gitu ya. Contohnya ATK gitu ya, seperangkat komputer, printer gitu ya. Nah, mungkin ini juga disesuaikan Bapak Ibu ya, karena ini yang lihat contoh gitu ya. Disinilah penjelasannya alat kerja lain yang tidak termasuk mesin kan gitu ya. Coba Bapak Ibu sesuaikan bener enggak gitu ya isian ini. Nanti tanya juga referensinya di tim gitu ya. Nah, selanjutnya tanggung jawab. Apa itu? Apa yang kita isi di tanggung jawab itu tuntutan jabatan terhadap kesanggupan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan, tuntutan jabatan gitu ya. Jadi misalnya ketepatan pelaksanaan data ataupun kegiatan sekolah, keakuratan data laporan, kegiatan sekolah, kebenaran laporan, pelaksanaan tugas. Nah, nanti disesuaikan juga Bapak Ibu sesuai dengan injab yang kita buat gitu ya. Kemudian wewenang gitu ya. Apa itu wewenang? Hak yang dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan mengenai suatu hal agar tugas yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik. Dengan adanya perumusan yang jelas, maka dapat dihindarkan terjadi penyalahgunaan atau duplikasi wewenang. Misalnya, kalau guru kelas pertama itu ada yang buat begini Pak Ibu, menyusun administrasi kelas, menyampaikan materi pembelajaran dalam kelas, dan seterusnya. Nah, korelasi jabatan ini juga Bapak Ibu isi nanti hubungan kerja antar jabatan yang dianalisis dengan jabatan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan baik timbal balik maupun searah, baik vertikal maupun horizontal maupun diagonal gitu ya. Contohnya yang buat Korwil Kecamatan Tegalalang gitu ya, unit kerja Dinas Pendidikan dalam hal apa? Pembinaan mungkin atau pendampingan gitu ya. Pengawas gitu ya. Nah, pengawas ini pembinaan, koordinasi dan evaluasi. Ini pendampingan sebenarnya ya. Pendampingan gitu ya. Pendampingan, koordinasi dan evaluasi boleh gitu ya. Kemudian kepala sekolah gitu ya. Kepala sekolah dan staf gitu kan. Jadi, dari jabatan guru kelas pertama ingat ya, yang tadi kita buat ini guru kelas pertama ya. Ada wali murid lagi. Nah, kondisi lingkungan kerja gitu ya. Keadaan tempat jabatan tersebut melaksanakan tugas meliputi aspek lokasi kerja, suhu udara, dan lain-lain gitu ya. Bisa dalam bentuk tabel gini ya. Nah, dibuat ini dicoret yang mana memenuhi, dicoret yang tidak memenuhi gitu ya. Risiko bahaya. Apa itu risiko bahaya? Potensi kejadian atau keadaan yang membahayakan keselamatan atau kesehatan secara fisik atau kejiwaan pegawai ketika melaksanakan tugas gitu ya. Nah, di sini ada mencantumkan tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini gitu ya. Tidak ada. Kita isi strip aja. Selanjutnya syarat jabatan. Nah, ini Bapak Ibu untuk syarat jabatan gitu ya adalah syarat minimal yang harus dimiliki pegawai untuk menduduki jabatan. Nah, ini banyak isiannya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat syarat jabatan apa yang menjadi syarat untuk menduduki jabatan ini, nanti buka Permenpan yang tadi Bapak Ibu bisa yang mana memang menjadi prasyarat untuk jabatan ini. Nah, ini dipilih beberapa Bapak Ibu. Sebenarnya banyak sekali nggih. Di permen itu sudah jelas isinya. Di sini misalnya untuk guru itu inteligensianya, kemampuan belajar secara umum dan seterusnya gitu ya. Temperamen kerjanya yang gitu ya, directing. Nah, ini sudah ada di Permenpan itu Bapak Ibu disesuaikan dengan jabatan yang sedang kita buat injarnya gitu ya. Nah, minat kerja, upaya fisik, nah berdiri. Nah, mungkin guru kan tepatnya ada berdirinya gitu ya. Jalan dan seterusnya. Nah, kondisi fisik. Nah, kita lanjut aja ke sini langsung ya. Kondisi fisik, jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya nanti isi kalau seorang guru itu kita di sekolah gitu ya, khusus di sekolah masing-masing. Kalau memerlukan guru laki-laki ya khusus kan laki-laki gitu ya.
Tapi kan kedua jenis kelamin atau kedua gender ini bisa menduduki jabatan tersebut, maka kita isi laki-laki garing perempuan gitu. Kalau umur, kalau seorang guru umurnya mungkin untuk menduduki jabatan itu minimal lah atau maksimal berapa 60 gitu ya, maksimal 60 tahun karena sudah pensiun gitu kan. Nah, tinggi badan yang rasa untuk guru nggak ada syarat khusus ya tentang tinggi badan gitu ya. Mungkin postur badan ada gitu ya. Begitu juga berat badan tidak ada gini khusus, ketentuan khusus. Kalau postur badan, nah ini minimal lah tegap. Seorang guru itu harus tegap ya, menarik apa namanya perhatian, bisa menarik perhatian murid gitu ya. Penampilan simpatik gitu isinya misalnya ya. Nah fungsi pekerjaan, nah ini juga sama Bapak Ibu banyak poin sebenarnya ada di permen Pan-RB itu bisa dimasukkan, nih, bisa dipilih gitu nih, yang mana memang harus menjadi prasyarat gitu nih. Nah itu tentang prasyarat, begitu banyak poinnya ya. Selanjutnya nah ini udah mau masuk yang terakhir Pak Ibu supaya bisa yang tampilkan tentang template yang ada formulanya, ini yang di Excel itu nih, ABK, analisis bahan kerjanya ya. Untuk prestasi kerja yang diharapkan, nah apa itu prestasi kerja yang diharapkan bernilai baik dan sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, gitu ya. Jadi kita harapkan minimal lah baik ini ya, untuk prestasi kerja yang menduduki jabatan ini. Karena ini berkaitan dengan tunjangan Bapak Ibu. Kalau di bawah baik itu akan dipertimbangkan untuk pemberian tunjangan nantinya. Oke, kelas jabatan, nah ini sesuaikan tingkat jam. Nah, disinilah Bapak Ibu untuk kelas jabatan ini kan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan gitu. Yang terbaru itu Bapak Ibu yang tadi nih Kang ya. Yang terbaru itu yang tadi yaitu peraturan BKN RI nomor 14 tahun 2022. Nah, itu yang terbaru Pak Ibu ya. Silakan dibuka di sana. Itu apa namanya kalau guru pertama itu berapa, guru muda itu berapa, guru madya itu berapa. Nah guru madya 11 itu ya misalnya gitu. Bisa dilihat di ya. Nah nanti siapa yang akan menatangani Bapak Ibu ya. Nah kalau itu guru tadi kan guru kelas pertama ya. Nah di sini guru kelas pertama. Nah seandainya SDN 1 Kendra itu punya guru kelas pertama satu gitu ya, itulah dia tersebutlah yang menandatangani. Diharapkan yang bersangkutan yang membuat injabnya gitu ya, diketahui oleh kepala sekolah. Kalau ada guru kelas pertama lebih dari satu gitu ya, lebih dari satu, nanti coba yang membuat atau gitu ya, yang membuat atau yang menandatangani gitu, yang golongannya apa namanya masa kerjanya lebih gitu ya, sepertinya lebih banyak gitu boleh nih Kang ya. Yang penting diketahui oleh kepala sekolah. Nah, ada P3K juga ya. P3K itu termasuk jabatan pertama Pak Ibu ya. Jabatan pertama. Kemudian, nah mungkin ada kepala sekolah nanti. Nah, kepala sekolah yang menandatangani adalah yang bersangkutan, gitu ya. Yang bersangkutan kepala sekolah yang bersangkutan karena dia yang buat injabnya diketahui oleh kepala dinas. Bagaimana dengan kepala sekolah yang PLT? Nah, kalau yang PLT siapa yang membuat di sini ini eh, siapa yang membuat menandatangani gitu ya? Siapa yang membuat gitu ya? Siapa yang membuat menandatangani diketahui oleh kepala dinas. Bisa yang membuat itu PLT-nya langsung membuat boleh. Gitu ya. Oke, tadi yang bilang tugas pokok ya. Tugas pokok yang analisis yang tabel itu ya, beban kerja. Nah, yang stop dulu ini, Pak Ibu ya. Yang coba sekarang tampilkan sedikit tentang tabel ABK-nya ya. Nah, di sini sudah isi Bapak Ibu uraian tugas ini, inilah kolom ini yang bisa dirubah Bapak Ibu ya. Apa uraian tugasnya gitu ya, apa uraian tugasnya, apa hasil kerjanya, jumlah hasilnya berapa gitu ya, itu penyelesaian berapa. Nah kalau kita klik ini akan muncul nanti rumusnya Bapak Ibu. Nah rumus itu juga didapat dari
Permen Pan RB itu yang tadi 1 tahun 2020 ya. Nah, ini sama uraian tugas yang tadi. Ini sebenarnya kita buat di sini dulu, Pak Ibu, ya, tugas pokoknya itu, ya, di apa namanya di formula ABK ini, ya. Setelah itu kita copy nanti baru pindah lagi ke Word yang tadi di Injab yang tadi itu lebih gampang kerjanya Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian ini sudah ada juga rumus ini jumlah ini adalah penjumlahan yang di atasnya Bapak Ibu. Oke. Kemudian jumlah kebutuhan pegawai ini adalah pembulatan dari jumlah ini. Oke. Dari jumlah kebutuhan pegawai ini gitu ya. Ini dijumlahkan jadi jumlah kebutuhan pegawai. Nah, ini dibulatkan dan jumlah kebutuhan pegawai ini harus sama dengan kebutuhan yang ada di peta jabatan atau kolom K itu Bapak Ibu nih. Kondisi ideal atau kebutuhan itu nih kolom K itu harus sama Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi jumlah pegawai ini adalah jumlah apa namanya? ASN di sekolah Pak Ibu yang ada PNS ataupun P3K gitu ya. Nah, nanti untuk hasil-hasilnya ini gitu ya silakan diformulakan gitu ya berapa sih sebenarnya apa namanya ketika terrealisasi ketika menganalisis hasil penilaian pembelajaran gitu berapa hasilnya per tahun gitu ya. Berapa hasilnya per tahun itu tolong disesuaikan gitu ya karena yang menduduki jabatan itu berapa dibutuhkan gitu ya. Nanti lebih lanjut ini tolong tim yang akan menjelaskan kalau tidak praktek langsung gitu ya dengan tim kecamatan nanti akan kebingungan juga saya menjelaskan Bapak Ibu. Nah, barangkali itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu nanti untuk lebih lanjutnya ya. Untuk lebih lanjutnya silakan bersama-sama tim yang sudah kemarin saya ajak ketemu untuk mencoba menyusun injab per masing-masing jabatan gitu ya. Tolong juga Pak Ibu dibantu timnya karena terbatas gitu ya. Kita sama-sama membuatnya supaya tidak ada nanti lewat tanggal 9 masih ada bermasalah gitu ya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu yang ingin yang sampaikan dalam pagi hari ini. Mohon maaf niki Pak Ibu nggih. Jadi mendadak yang buat video pagi-pagi dan pakaiannya juga masih pakaian kemarin gitu nih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat pagi.